ngebahas tentang garis besar pemahaman tentang pentingnya kita untuk menghimpun data. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Ilham Amili dan kita akan lanjut pembahasan tentang All Shop Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita kayaknya akan ngebahas tentang garis besar pemahaman tentang pentingnya kita untuk menghimpun data customer. Teman-teman, pada kesempatan yang lalu kita udah ngebahas tentang 3 jenis data yang seharusnya ini bisa kita dapetin ketika kita melakukan transaksi penjualan di online shop. Apa aja? Pertama adalah nomor WA, kedua adalah email, dan yang ketiga adalah pixel. Kayaknya masing-masing data ini juga akan kita jelasin di video-video selanjutnya, tapi kita pada kesempatan kali ini akan ngebahas lebih pada garis besar tentang kenapa kita harus ngumpulin data. Nah, teman-teman semua, menurut pandangan saya sendiri, untuk kenapa sih alasan kita ngumpulin data itu untuk online shop, apa tujuannya gitu. Yang pertama adalah untuk retargeting, di mana ini tujuannya lebih ke untuk meningkatkan sales atau meningkatkan penjualan. Teman-teman, kalau teman-teman analisis atau lihat, sebenarnya secara tidak langsung kita udah punya data customer berupa nomor WhatsApp. Contohnya adalah pada alamat pengiriman. Nah, di alamat pengiriman itu kan ada nama, alamat, nomor kontak yang aktif. Tujuannya adalah untuk nanti ketika nomor tersebut tidak aktif, paket yang dikirimkan oleh kita kemungkinan akan kesulitan menemukan tuannya. Nah, oleh karena itu, kenapa sih nomor kontak ini bisa kita dapetin dan bisa kita optimasi atau bisa menjadi sarana untuk meningkatkan penjualan? Pertama, kalau teman-teman mengoptimasi data ini melalui WhatsApp misalnya, teman-teman bisa membuat ekosistem di WhatsApp. Misalnya itu buat grup khusus, grup customer untuk pembelian tertentu, kemudian juga dinamai kontaknya dengan nama kontak tertentu, dan ketika ada program-program sharing dan sebagainya bisa disampaikan di sana. Artinya teman-teman membuat ekosistem di WhatsApp dengan nomor kontak tersebut. Tapi kalau teman-teman sudah mulai memahami tentang Facebook Ads misalnya, nomor kontak atau email ini bisa digunakan untuk retargeting di custom audience. Misalnya teman-teman punya datanya nih, data email sama data nomor kontak atau nomor HP yang aktif, itu disalin ke notes, kemudian nanti diiklanin di Facebook Ads, dan iklan yang kita tayangkan itu hanya akan kena ke pengguna Facebook yang nomor WhatsApp-nya atau nomor kontaknya sesuai dengan database yang kita punya. Sehingga ketika teman-teman punya strategi marketing atau strategi untuk meningkatkan selling gitu ya, misalnya dengan diskon, kemudian promo-promo atau buy one get one dan sebagainya, teman-teman punya target spesifik yang itu bisa diiklanin karena customer tersebut pernah membeli produk kita, pernah merasain kepuasan produk kita. Selain itu, ketika teman-teman launching juga ini bisa menjadi sarana untuk menjadi market utama ketika kita mengeluarkan produk-produk baru. Nah, sebagai triggernya teman-teman bisa nambahin misalnya itu ini ada potongan harga kah atau produknya terbatas kah dan sebagainya, sehingga orang-orang ataupun customer yang database-nya ada di kita dan pernah beli produk kita akan tertarik untuk membeli produk kita lagi dalam periode waktu tertentu. Nah, ini tujuan yang pertama dari kenapa kita penting untuk menghimpun database kita atau database customer di online shop kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk manajemen risiko kalau menurut saya. Jadi dua hal ini tadi, pertama untuk meningkatkan penjualan, kedua adalah manajemen risiko. Kita tahu bahwa pada periode waktu tertentu media sosial itu sering sekali berganti-ganti ya. Mulai dulu zaman
Friendster, kemudian naik Facebook, Facebook agak tenggelam, naik Twitter, kemudian Twitter agak tenggelam, naik Instagram, sekarang Facebook naik lagi dan sebagainya. Yang artinya ini merupakan fluktuasi di dalam media sosial. Nah, menurut saya pribadi juga media sosial ini ibarat stand pameran gitu ya, dimana kita tidak bisa menggantungkan penjualan kita kepada media sosial tersebut, baik media sosial strateginya organik ataupun strateginya berbayar. Karena pada dasarnya media sosial tersebut berarti akan punya masa expire-nya gitu ya, akan punya masa tenggelamnya gitu. Nah, makanya karena kita kemudian adalah pengusaha yang bergerak di online, maka harus benar-benar menelaah hal tersebut. Nah, karena kita udah tahu bahwa fluktuasi di media sosial ini tinggi sekali, alternatif yang bisa digunakan tentu aja riset mana media sosial yang kemudian bisa menjadi sarana untuk penjualan produk kita ke depannya. Misalnya itu teman-teman dari sekarang udah bisa menarget YouTube atau TikTok dan sebagainya. Bagi orang lain itu hanya untuk menghilangkan penat atau bercanda dan sebagainya, memainkan aplikasi tersebut, tapi untuk kita seharusnya itu menjadi sarana untuk promosi, kemudian lakukan strategi penjualan di media sosial yang terbaru, karena trend is our friends. Jadi tren adalah harus menjadi teman kita, tapi kita jangan juga diperbudak oleh tren gitu ya. Artinya tren media sosial memang harus dekat dengan pengusaha online. Nah, apa sih sangkut pautannya kemudian manajemen risiko dengan media sosial kemudian database? Karena kita udah tahu media sosial ini fluktuasinya tinggi, selain tadi kita melakukan riset, ada baiknya kemudian database ini menjadi media atau langkah antisipatif untuk kita ketika kemudian dalam rangka transisi dari media sosial satu ke media sosial yang lain, kita kesulitan mendapatkan customer. Nah, sehingga dengan kemudian adanya database ini, ada ataupun tidak ada media sosial, karena kita terhubung langsung dengan customer, ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan penjualan secara langsung, sehingga tidak ada lagi ketergantungan antara kita dengan media sosial, walaupun secara tersirat gitu ya, kita kemudian konsisten ataupun beriringan dengan media sosial tersebut untuk mendapatkan database customer kita. Nah, berikut dua hal tadi teman-teman yang ingin saya sampaikan dan sharingkan kepada teman-teman semua, kenapa kita penting untuk ngumpulin data. Sehingga mudah-mudahan teman-teman yang sekarang belum berniat atau masih ragu-ragu untuk ngumpulin data customer teman-teman, saya saranin mulai dari sekarang udah harus nyimpen data customer, minimal nomor WhatsApp sama email. Apalagi lebih bagus lagi kalau teman-teman udah bisa maintenance pixel gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa database yang kita miliki nantinya ini adalah langkah antisipatif kita ya, untuk kemudian menjaga online shop kita agar tetap bisa terhubung dengan customer kita. Jadi itu dua hal tadi. Pertama adalah untuk meningkatkan penjualan, kedua adalah untuk manajemen risiko, sehingga online shop teman-teman dalam jangka waktu atau periode tertentu bisa untuk dikendalikan secara penuh oleh teman-teman, tidak tergantung kepada media sosial manapun. Baik teman-teman, dua hal tadi semoga bisa menambah manfaat dan menambah alternatif strategi penjualan buat teman-teman dan menambah pengetahuan. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-teman yang ngebutuhin, yang sevibrasi dengan teman-teman semua. Doain supaya saya juga istiqomah untuk membuat video-video selanjutnya yang terus mengupdate ataupun terus membahas tentang online shop. Itu saja barangkali teman-teman yang ingin disampaikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.